Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara serta masyarakat Jawa Tengah yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak Ibu, dari ceramah itu kita jadi tahu, ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kok bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu? 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam Bhinneka Tunggal Ikaan kita? Lagi-lagi kata kuncinya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah teladan lengkap, Koco Benggolo yang besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini sekaligus menata cita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, bukan untuk satu agama maupun golongan. NKRI ini berdiri di atas semua kaki. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan, sejak negara ini dirancang sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama, serta golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar-Dinata, Sam Ratulangi, Yohanes Latu Harhari, A.A. Maramis, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Masnur, Lim Kuan Hian, Raden Nganten Siti Sukaptinah, Raden Ayu Maria Ulfah, sederet tokoh-tokoh besar, dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa agama dan golonganmu. Apakah mereka semua sepaham? Tentu tidak. Semua punya pemikiran dan pandangannya masing-masing. Tapi demi untuk berdirinya negara ini yang bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata dan menyatukan niat. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan atau Madura, dan suku lainnya. Yang ada cuma satu, Indonesia. Sungguh tidak terbayangkan apa jadinya kita saat ini jika pendahulu kekeh, ngotot dengan ego golongannya. Apakah Kiai Haji Agus Salim kurang saleh sehingga mau berteman dengan Jeff Las yang notabene adalah seorang non-muslim sekaligus seorang sosialis asal Belanda? Keimanan Kiai Haji Agus Salim tak kurang secuil pun dengan keakraban itu. Bahkan karena kebersahajaan beliau, karena keluasan dan kedalaman ilmu beliau, Jeff Las menerima pemahaman Islam secara kafah, secara lengkap. Kurang alim apa coba Kiai Haji Wahid Hasim? Meski begitu, beliau mengutamakan persatuan antara muslim dan non-muslim demi tegaknya NKRI. Dan masih banyak sekali teladan yang disajikan dalam sejarah tentang kiprah inklusif para founding fathers dalam pergaulan mereka sehari-hari.
dan kita anak cucunya mesti mengikuti dan mewarisi nilai itu. Termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak melakukan pembaharuan Islam yang ada di tanah air. Bapak Ibu saudaraku sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kehidupan kebinekaan kita. Ibarat punya ladang dengan tanduran yang ijo royo-royo, kita pasti tidak rela jika beberapa pohon diserang hama. Pasti kita nggak rela. Kita pasti tidak bisa diam membiarkan hama itu semakin meluas, menyerang semua tanduran sehingga kita gagal panen. Pasti tidak mau. Rugi, bahkan akan memupuskan harapan kita sebagai seorang petani. Maka pupuk harus kita tebar, obat pembasmi hama harus kita semprotkan demi kemakmuran dan hasil panen yang baik. Kita memang tidak kuasa menghindari masalah Bapak Ibu, tapi kita punya sejuta daya untuk menghadapi dan mengatasi. Dalam skala makro, Presiden Joko Widodo telah memberi contoh bagaimana negara kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi multikrisis, multidimensi dari berbagai krisis yang hari ini menerpa dunia. Mulai dari krisis kesehatan karena pandemi, maupun krisis pangan, ada juga krisis energi, serta keuangan yang lahir karena dampak peperangan dari Rusia dan Ukraina. PR kita masih besar. Bahkan dalam pidato kenegaraan kemarin di depan MPR, DPR, dan DPD, beliau menyampaikan, saat ini Indonesia berada pada puncak kepemimpinan dunia. Maka capaian tersebut harus kita imbangi dan kita perkuat dari daerah. Dan syukur alhamdulillah, jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9%, maka Jawa Tengah ikut memperkuat dengan kemampuan menekan inflasi angka hingga 4,28%. Jika pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh sebesar 5,44%, lagi-lagi kita perkuat juga pertumbuhan perekonomian dari Jawa Tengah sebesar 5,66%. Capaian itu juga kita imbangi dengan surplus perdagangan karena ekspor kita mencapai 1,1 miliar US dollar, sementara impor sebesar 1,09 miliar US dollar. Surplus insya Allah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemakmuran. Tidak pernah. Suriah, Afghanistan, Irak, Libya hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita bisa berkawan, jika kita bisa berdamai, kenapa kita mesti berselisih dan permusuhan? Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku yang ada di Jawa Tengah yang selama ini tetap guyup, tetap rukun, saling ngajeni dan handar beni. Tanpa rasa handar beni dari panjenengan, mustahil kita bisa senang dan hidup gayeng seperti ini. Rasa bangga juga saya haturkan pada saudara-saudaraku ex-napiter yang hari ini secara khusus hadir mengikuti seluruh rangkaian upacara HUT kemerdekaan RI. Boleh angkat tangan dari peserta ex-napiter? Oh, di depan saya. Terima kasih. Saya sadar panjenengan semua telah mengalami pergolakan hati, pergolakan pikiran yang luar biasa, sampai akhirnya detik ini bisa kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya secara pribadi tidak akan menyebut Anda sebagai ex-napiter, mohon maaf. Panjenengan mulai hari ini adalah saudaraku dalam iman, dalam kebangsaan dan kemanusiaan. Sebagai saudara, sudah semestinya kita saling menjaga, khususnya menjaga agar jangan ada lagi saudara kita yang mengadu nasib dengan cara mengancam keselamatan nyawa manusia lain. Panjenengan adalah teladan komplit bagaimana sebuah rekonsiliasi, sebuah penyatuan kembali yang mesti dilakukan. Maka saya minta tolong, sebarlah rasa damai kemana saja. Ceritakan pengalaman yang tidak baik sekaligus pengalaman baik yang Anda miliki. Ajarkan kepada keluarga kita masing-masing, tetangga Anda. Ajarkan juga kepada anak-anak sekolah, di mana Anda bisa menjadi narasumber yang baik untuk mencintai dan mensyukuri anugerah hidup di bumi NKRI ini, agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.